Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat bertemu kembali di hari Minggu tanggal 20 Februari tahun 2022. Saat ini kita akan ada dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun kita lakukan secara live streaming, tapi Mama Pendeta percaya bahwa adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulainya, Mama Pendeta izin untuk membuka masker. Adik-adik yang Mama Pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai dengan ibadah kita di saat ini. Dan mengawali ibadah kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan berkata, matahari bersinar terang. Dan adik-adik Mama Pendeta persilakan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama dengan Kakak Leo akan mengiringi kita untuk menyanyikan pujian ini. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semua yang menghadap kepada Tuhan, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Terima kasih. Baik adik-adik, mari kita tabiskan ibadah kita di saat ini. Ibadah persekutuan anak dan remaja di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 yang kami lakukan di saat ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai kami semua yang beribadah di saat ini. Amin. Adik-adik Mama Pendeta persilakan untuk duduk kembali. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang berkata Happy Yaya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Terima kasih. Baik adik-adik yang Mama Pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ibadah kita di saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, kitab Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jika adik-adik semua sudah menemukan pembacaan Alkitabnya, sebelum kita membacanya kita akan berdoa kepada Tuhan. Karena itu mari sama-sama adik-adik kita lipat tangan, tutup mata supaya Mama Pendeta berdoa buat kita ya, dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kami datang menaikkan syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami sebagai anak sekolah minggu Jemaat GP Papua Elim Abepura. Di saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelum daripada itu, kami mohon tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar tidak lalu begitu saja,
namun dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengar firman-Mu di saat ini. Amin. Adik-adik yang Mama kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama setelah Mama Pendeta membacakan judul pembacaan kita. Pembacaan ini dengan judul atau perikop Yesus memberkati anak-anak. 1, 2, 3 ayat yang ke-15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ayat yang ke-16. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat yang ke-17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca firman Tuhan, bukan saja kita mau mendengar saja, tetapi kita mau untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang Mama Pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mama Pendeta percaya bahwa semua ada dalam keadaan sehat, bersama dengan Papa dan Mama, tapi juga dengan keluarga yang ada. Nah, adik-adik, siapa yang pernah melihat gambar Tuhan Yesus sedang duduk, lalu di atas pangkuannya ia sedang memangku seorang anak, seperti pada gambar ini? Siapa yang pernah melihat gambar ini? Baik, Mama Pendeta percaya semua sudah pernah melihatnya toh? Karena biasa ada di gambar-gambar, biasa di kalender gereja, kalender gereja yang biasa kita lihat, sering ada gambar Tuhan Yesus, tetapi ada juga yang Tuhan Yesus sedang memangku anak-anak kecil atau menggendong anak-anak kecil. Nah, sebenarnya gambar ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada adik-adik, sangat sayang kepada anak-anak. Terkhusus anak-anak yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu di saat ini. Nah, adik-adik yang mau Pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar tadi secara bersama-sama, yang berjudul Yesus memberkati anak-anak. Nah, kenapa Yesus memberkati anak-anak? Karena anak-anak itu sangat disayang oleh Tuhan Yesus. Karena anak-anak dalam masa pertumbuhan, mereka adalah anak-anak yang jujur, anak-anak yang tulus, yang seringkali berbicara yang jujur, berkata yang baik, berkata sesuatu yang benar, tidak ada yang salah, dan selalu melakukan segala sesuatu dengan meminta pimpinan atau pengarahan daripada orang tua. Nah, anak-anak yang mau Pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam pembacaan kita di sini dikatakan bahwa pada saat Tuhan Yesus mengajar pada waktu itu, maka begitu banyak orang yang datang untuk bertemu dengan Yesus. Kenapa mereka mau bertemu dan berjumpa dengan Yesus? Mereka mau supaya mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus ajarkan. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan saking banyaknya orang-orang yang datang itu juga ada orang tua yang mereka membawa anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang kemudian karena mereka lihat dari jauh, mereka membawa anak-anak mereka untuk kalau bisa datang kepada Yesus, bertemu dengan Yesus supaya Tuhan Yesus memberkati mereka pada waktu itu. Lalu mereka berusaha untuk bagaimana caranya anak-anak mereka itu bisa bertemu dengan Yesus. Nah, pada pembacaan ini kita melihat bahwa pada akhirnya nanti mereka bertemu dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi dalam pembacaan kita? Mereka kemudian dilarang oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus melarang untuk bertemu dengan Yesus. Kenapa? Mungkin bagi murid-murid pada saat itu
bahwa mungkin dengan ketika mereka bertemu nanti menghalangi Yesus atau mengganggu konsentrasi Yesus ketika mengajar begitu. Padahal pada pembacaan kita temui di sana bahwa justru Tuhan tidak melarang. Tuhan malah menyuruh kepada murid-murid untuk biarkan mereka datang kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tidak melarang untuk anak-anak ini berjumpa dengan Yesus pada waktu itu. Dan sungguh luar biasa, Tuhan Yesus menyambut mereka dengan luar biasa, welcome. Tuhan Yesus menerima mereka dengan sesuatu yang begitu luar biasa, bahkan menggendong mereka seperti gambar tadi, seperti gambar-gambar yang sudah adik-adik lihat, yang mana mau menjelaskan bahwa Tuhan Yesus begitu sayang kepada anak-anak. Nah, anak-anak yang mau pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah dalam pembacaan ini mau menjelaskan bahwa Tuhan Yesus betapa menyayangi adik-adik semua yang ada di rumah. Kenapa? Karena adik-adik sangat disayangi oleh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menghadirkan adik-adik di tengah-tengah keluarga, memberi adik-adik bagi papa dan mama, sehingga papa dan mama kemudian membesarkan adik-adik sampai dengan hari ini, bisa mengenal yang baik dan mana yang tidak. Itu karena Tuhan Yesus juga. Nah, dalam pembacaan kita di saat ini kita melihat bahwa ketika anak-anak datang kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Karena mereka juga mau bertemu dengan Tuhan Yesus untuk kemudian bukan hanya mendengar apa yang Tuhan Yesus ceritakan tentang kerajaan Allah, tentang hal-hal yang baik, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka tentang kehidupan, bagaimana kemudian nanti mereka menjadi anak-anak yang baik, menghormati orang tua dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang mau pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan ini juga kita belajar bahwa Tuhan Yesus sangat baik. Sifat-sifat Tuhan Yesus itu terlalu baik. Semua hal yang baik tentang hal-hal yang positif itu ada pada diri Yesus. Karena itu kita bersyukur kita punya Allah, punya Tuhan Yesus yang memberi contoh yang baik kepada kita. Ia sangat mengasihi kita sehingga dia datang ke dunia untuk menebus segala dosa yang kita lakukan. Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita secara khusus bagi anak-anak yang mau datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita masih kecil, kita mau belajar tentang Tuhan, kita mau selalu berdoa, ketika mau tidur, mau makan, mau ke sekolah, kita berdoa bersama dengan orang tua, papa dan mama. Kalaupun papa dan mama lupa berdoa, kita sebagai anak-anak kita harus kasih ingat. Papa, mama kita berdoa dulu, baru tidur kah, atau baru keluar rumah kah, supaya ketika kita berdoa, Tuhan Yesus bisa menjaga kita. Apapun yang kita lakukan dalam penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik yang mau pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari firman Tuhan kita di saat ini bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi contoh yang terbaik bagi kita. Nah, sebagai anak-anak yang menjadi contoh dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Contoh dalam keluarga adalah orang tua. Bagaimana orang tua memberi nasihat, tutur kata, tingkah laku. Hal-hal yang harus dicontohi adalah hal-hal yang baik. Kalau ada kadang kita lupa, kita diingatkan begitu sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua juga mereka bangga punya anak-anak seperti adik-adik ini. Supaya mereka bangga karena kita ada di tengah-tengah keluarga, adik-adik ada di tengah-tengah keluarga, maka bagaimana caranya adik-adik bisa menyenangkan orang tua? Satu hal yang harus dilakukan adalah takut Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tuntun anak-anak, adik-adik ketika belajar jadi anak-anak yang pintar, yang cerdas di dalam Tuhan. Menghormati orang tua, kalau orang tua suruh apa ikut saja. Karena itu untuk kebaikan. Lalu apa-apa yang dilakukan pasti akan baik dan berhasil ketika adik-adik menghormati orang tua, tapi juga segala sesuatunya berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan menyertai. Nah, adik-adik yang mau pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini ada ayat hafalan bagi adik-adik yang terdapat dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat hafalan bagi adik-adik yang ada di rumah lewat kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini dari Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat yang ke-17, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi nanti itu bagian ayat hafalan bagi adik-adik di rumah ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.
Adik-adik yang mau pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Karena itu kita akan memberikan persembahan syukur dan diiringi dengan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Adik-adik yang mau pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan berdoa kepada Tuhan. Karena itu, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, dan mau pendeta akan berdoa bagi kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, di saat ini kami datang menaikkan syukur dan terima kasih atas betapa baiknya Tuhan yang telah menuntun perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak, secara khusus anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat GPI Papua Elim Abepura. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan terus kami alami sebagai anak-anak, tetapi juga bersama dengan Papa, Mama, dan kehidupan keluarga kami. Sampai dengan hari ini, Tuhan Yesus tetap menjaga, melindungi, dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika di hari ini Tuhan mengizinkan kami sebagai anak-anak untuk beribadah kepadamu, walaupun harus secara live streaming, tetapi kami terus dan tetap merasakan penyertaan Tuhan, jamahan kasih Tuhan, lewat segala berkat yang terus Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Di saat ini kami datang berdoa menyerahkan akan seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada dalam Jemaat Elim ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memberkati seluruh kehidupan mereka dengan kesehatan, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan terus menyertai dan menuntun perjalanan kehidupan mereka, bahkan dalam pertumbuhan tetapi juga dalam pendidikan yang mereka tekuni. Tuhan senantiasa hadir menganugerahkan sukacita dan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan anak-anak terkasih kami. Kami berdoa biarlah lewat kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna mereka alami, mereka tetap dan terus mengecap kebaikan Tuhan bersama dengan orang tua mereka. Di saat ini kami datang berdoa menyerahkan akan kehidupan bunda-bunda pengasuh yang ada di Jemaat GPI Papua Elim Abepura dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Tuhan menyertai dan memberkati baik bunda-bunda pengasuh yang ada di sektor Philadelphia, sektor Eden, sektor Galilea, dan juga sektor Tiberias. Tuhan terus memakai mereka supaya mereka terus menjadi alat Tuhan dalam melayani Tuhan di waktu yang Tuhan percayakan. Memberkati juga Ibu Ketua Persekutuan Anak dan Remaja, Ibu Sekretaris, Bendahara, dan juga bidang-bidang yang ada sebagai badan pengurus. Tuhan Yesus menganugerahkan kerjasama yang baik bagi mereka dalam melayani Tuhan bagi wadah PAR ini, sehingga dari hari ke hari
mereka terus mengalami kasih dan berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka semua dalam tugas dan tanggung jawab, tapi juga di tengah-tengah kehidupan berkeluarga mereka. Di saat ini hamba juga berdoa menyerahkan akan kehidupan anak-anak bersama dengan kehidupan orang tua mereka. Tuhan menjaga mereka selalu, anugerahkan kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka sebagai satu keluarga. Biarlah mereka tetap dan terus diberkati oleh Tuhan, bahkan merasakan kasih Tuhan dari hari lepas hari. Memberkati persekutuan PAR Jemaat GPI Papua Elim Abepura dari hari lepas hari dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang dilakukan, dalam segala upaya yang dilakukan untuk pelayanan ini boleh terus berjalan dengan baik. Tuhan terus memberkati setiap hamba-hambamu yang terlibat di dalamnya, sehingga pelayanan ini boleh berjalan terus hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, memberkati seluruh kehidupan anak-anak kami. Kami percaya bahwa dalam segala hal Tuhan tetap ada bagi mereka. Kami juga berdoa bagi kehidupan anak-anak yang mungkin saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Apapun sakit yang mereka derita, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan sakit mereka. Biarlah oleh kuasa darah Yesus, oleh jamahan tangan kasih Tuhan, mereka disembuhkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa dalam ibadah ini ketika kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan kebenaran-Mu lewat firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan dalam kata dan perbuatan. Kami mau belajar daripada Tuhan yang adalah sumber segalanya dalam kehidupan kami. Memberkati juga setiap persembahan yang sudah kami beri. Tuhan memberkati setiap persembahan yang ada, supaya lewat persembahan syukur yang sudah kami beri, kami juga diajarkan untuk memberi seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Bapa di surga. Memberkati juga tim multimedia yang sudah menyelenggarakan acara ini, tetapi juga Kakak Leo yang memainkan musik. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah semua pelayanan yang kami lakukan di hari ini kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah seluruh doa dan sembahyang kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang mau pendeta kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Karena itu, mau pendeta mempersilakan adik-adik untuk berdiri. Kita akan bersama-sama bernyanyi dari lagu yang berkata, Ku mendaki ke Bukit Sion. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya tetap tinggal, menyertai dan memberkati anak-anak sekolah minggu Jemaat GPI Papua Elim Abepura, menyertai dan memberkati setiap anak yang mengikuti ibadah di saat ini, menyertai dan memberkati kita semua yang beribadah mulai dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.